kayak home industry aja. Sudah berapa lama sebelum di bidang budidaya? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Awal mulanya sebelum terjun menjadi pembudidaya jamur? Awalnya sih pas pindah ke sini itu tahun 2004. Kita nggak punya modal. Habis itu kita ya pinjam lah, namanya kan orang pingin usaha, cari modal susah. Sebelum ke jamur kan kita dulu jadi pengepul telur bebek. Habis itu ke ternak puyuh, gagal juga. Habis dari kegagalan itu kita lihat-lihat orang usaha apa. Kebetulan saudara terjun ke jamur tiram. Situ kita belajar. Iya. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk terjun di budidaya jamur? Apa yang membuat Bapak? Pertama bahan banyak ya, media tanam jamur banyak, terus tidak terdikte sama kita harus beli bahan dari orang-orang lain. Ini banyak dicari gitu aja. Sempat butuh waktu lama tidak Pak ketika dari usaha yang sebelumnya terus memilih untuk usaha jamur, sempat berpikir lama tidak? Enggak, langsung saya habis jatuh dari usaha lain langsung belajar selama 2 hari. Kita bikin pertamanya kan ya 50-50, gagalnya 50%, hasilnya 50% gitu. Terus digeluti aja gitu aja. Dari awal terjun sendiri atau memang ada yang mendukung? Kalau ada yang mendukung siapa? Enggak ada, berdua aja sama istri. Dari awal berdua sama istri. Respon istri gimana? Apa? Respon dari ibu ketika terjun ke dunia budidaya jamur? Ya gimana ya, kita kan perlu makan gitu. Ya kita berjuang berdua aja. Jadi sudah berapa, berarti kalau dihitung sudah berapa lama nih budidaya jamur? 10 tahunan lebih. 10 tahun. Kesulitan apa sih Pak untuk jadi seorang pembudidaya jamur atau selama Bapak menggeluti bisnis ini? Kesulitannya sih sebenarnya banyak kalau belum ketemu. Kalau udah ketemu tata cara terus tekniknya emang mudah gitu kalau udah ketemu mah. Yang terpenting kita ulet aja gitu. Ulet aja. Nah, ulet sambil berdoa gitu aja. Kalau kita berbisnis Pak, apapun bisnisnya termasuk budidaya jamur, pasti kan ada hal-hal yang memang harus kita pelajari. Iya. Pak Arif itu belajar dari mana? Ya dari saudara itu 2 hari kita belajar. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu ya cara ngaduk media, terus bagaimana pengukusan yang baik, terus inokulasi gimana gitu. Terus bagi pemasaran, kita kan kadang dikerjain sama orang-orang pasar gitu. Masalah harga. Itu berapa lama Bapak sampai akhirnya mahir? Kalau disebut mahir sih belum ya, cuman udah ketahuan tata cara yang paling efektif buat bikin jamur itu gitu aja. Bahan-bahan itu emang apa aja sih Pak untuk menghasilkan sebuah jamur tiram yang berkualitas? Pertama serbuk gergaji, terus kedua dedak atau katul, ketiga kapur, ketiga keempat pupuk. Itu aja, perbandingannya kan bisa diolah sendiri, istilahnya nggak harus begitu gitu. Itu tergantung penelitian kita, mau banyak jamur atau mau sedikit jamur, itu rahasia masing-masing petani sebenarnya, punya rahasia masing-masing. Termasuk Pak Asep juga memperhatikan. Iya betul. Jangan sekedar kita bikin baglo terus kukus terus bibit dikasih bibit terus putih, nanti hasilnya gimana. Kita kan merintis itu beberapa bahkan bertahun-tahun kita pingin jamur satu baglo itu menghasilkan berapa tahun, itu harus kita pelajari gitu. Itu waktu yang cukup lama ya. Iya. Pak, kalau orang lain itu punya usaha, punya produk, biasanya dikasih nama. Pak Asep kenapa belum dikasih nama usahanya?
Ya nanti juga kalau misalkan ya ada nanti juga udah ada stempelnya, cuman kita belum kasih baleho aja. Bocoran dong Pak, nama yang akan digunakan nanti apa sih Pak? Ya ntar aja lah, gampang Rahasia itu. ya? Rahasia. Yang penting kan kita punya produk, pasarannya lancar, itu aja prinsipnya. Pak, dari beberapa bahan juga biasanya kan ada level-levelnya Pak. Ada level A, ada level yang bagus. Nah kalau Pak Asep sendiri punya cara khusus tidak untuk memilih bahan yang digunakan sehingga rembulannya itu bisa bagus? Kalau bahan sih semua sama, cuman ngasih nutrisinya itu berapa banyak kita pinginkan gitu. Kalau misalkan nutrisi banyak, nanti jamurnya juga banyak juga. Kalau misalnya nutrisi sedikit, nanti jamurnya juga sedikit, itu aja. Kayak kita tanam pohon, kalau pingin banyak buahnya ya harus dikasih pupuk yang banyak, gitu aja. Kalau ini kan nutrisinya dedaknya berapa persen, gitu aja. Kita kan lebih dari 20% ngasih dedak. Soalnya ini Pak, dapat bahan-bahannya Bapak hanya dari satu produsen saja atau Bapak memang muter cari bahan-bahan sendiri atau ada langganan? Kita dua langganan, yang satu di daerah Pasir Kuda, yang kedua di Cipenengah Hilir. Kalau di Pasir Kuda itu khusus buat bikin palet, kayunya agak keras. Kalau di Cipenengah Hilir itu ya kayu-kayu dari Banten. Jadi kayunya kayu muda gitu, kita campur nanti menghasilkan formula yang bagus, itu aja. Jadi beda bahan, ada perbedaan juga? Ada, kalau misalkan serbuknya itu kayunya muda, itu kadar apa namanya itu selulosanya itu dikit. Kalau kayu keras, serbuknya itu selulosanya tinggi. Kita oplos gitu nanti menghasilkan ramuan yang bagus, gitu aja. Untuk harga bahan-bahan sendiri tergolong stabil atau memang naik terus atau seperti apa? Kalau produk pabrik kayaknya naik terus, tergantung minyak bumi. Kayak plastik kan, dari dulu kita terjun mulai harga 22.000 per kilo, sekarang udah 37.000 rupiah per kilo. Kalau masalah dedak ya stabil, kayak serbuk stabil, gitu aja. Biasanya Pak, kalau seorang pengusaha itu selalu ada trik ketika mensiasati bahan baku naik. Ada yang dikurangi atau ada yang coba ganti pakai yang lebih murah. Kalau Pak Asep sendiri gimana? Kita kalau ganti produk sih enggak, cuman kita ngakalin gimana supaya hasil baglok kita mendekati 100% aja keberhasilannya itu, gitu aja. Kalau misalkan angka kontaminasi itu lebih dari 10%, kita harus berpikir ulang lagi gimana caranya kita harus bisa nyampe ke 100%. Ya minimalnya 5% lah, kita masih ada toleran gitu kegagalan bagloknya itu aja. Jadi kalau Pak Asep lebih mengutamakan kualitas atau kuantitas jamurnya yang banyak? Kualitas. Yang penting baglok sedikit, hasil jamunya juga harus banyak, gitu aja. Kita patokannya itu kalau bikin 1000 baglok itu harus bisa 5 kuintal panennya itu aja. Kadang orang lain kan kalau satu baglok itu 3 on, kita pinginnya 5 on lebih gitu. Gimana caranya nutrisinya dibanyakin, gitu aja. Masih. Perjuangannya kan dia bantu, kalau kita kerja dia kan kerja juga. Kayak sekarang kan kita bagian di luar, dia bagian di dalam, inokulasi gitu. Terus waktu panen dia yang panen, kita bantuin. Nah.
Kalau saya cuman ngikut aja, cuma bantu-bantu. Jadi di pertamanya emang gimana ya, ikutin aja, ngikutin suami gitu, bantuin. Biasanya kan pakai karyawan, sekarang jadi berdua aja kerjanya. Sudah berapa? Ya alhamdulillah aja, mudah-mudahan lancar semuanya dari awal, tapi pasti ada aja kendalanya gitu. Tapi dihadapi aja semua bareng-bareng. Ya, misalkan seperti ini aja udah kerja capek-capek, terus hasilnya kurang maksimal gitu. Kan tiap hari kita kerja, terus pas ngelihat hasilnya kurang bagus gitu aja kendalanya. Alhamdulillah ada sedikit-sedikit ada perubahan, peningkatan gitu. Peningkatannya ya dari ini aja, sedikit-sedikit bisa ngebangun ini. Kan dulu yang di depan aja, terus bisa yang ngebangun yang di belakang gitu. Jadi bisa lebih besar lagi. Kalau dibilang capek ya capek. Cuman gimana, ini udah emang seharusnya gini mungkin. Dari itu aja sih biaya. Soalnya kan kalau kita ngerjain orang, kita harus kasih upah. Harus gitu. Kalau kita kerjain sendiri, bisa menghemat untuk biaya yang lain. Kalau ngerjain ini dari jam 8, udah ngerjain tugas sehari-hari, biasa cuci apa beres-beres, dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 siang? Ya, sampai duhur aja. Setelah itu istirahat? Setelah itu istirahat, langsung kerjain yang kayak panen. Kan panen jam 1, udah beres sholat duhur apa panen. Gitu. Istirahat lagi, nanti sore panen lagi. Ya malam aja. Oh malam. Soalnya dari pagi sampai sore, apalagi kalau kemarin kan banyak gitu ya, itunya jamurnya 4 kali panen dari jam 2 pagi. 2 pagi. Ya. Ya ini dari habis dikukus dingin baru dikasih bibit ini satu-satu sampai beres, langsung dimasukin ke situ, ke ruangan. Penjemuran itu ya. Biasanya sih kalau sehari kerjanya 2 jam, sekitar 2 jam atau 3 jam, sekitar 100-200an. Kalau ini kan dari kemarin belum dikerjain, dari pas libur lebaran ya, sebelum lebaran. Jadi ini udah ngabisin ini 10, berarti segini 35, berarti berapa, 300an ya? 300 bibit sehari. Kalau hari ini, kalau biasanya sih cuma 200 ini, 200 backlog. Kebersihan aja. Biasanya kan harusnya ini tertutup ya, tertutup. Terus kita nggak boleh pakai wangi-wangian gitu, nggak boleh pakai itu. Jadi bisa terkontaminasi karena ini. Karena itu juga bisa berubah kualitas. Iya, mempengaruhi. Oke. Jadi tangan harus bersih, pakai dulu alkohol, ininya juga pakai spiritus, nggak boleh sembarangan gitu. Oke, ini harus benar-benar steril ya. Ya soalnya pernah di kamar di situ di luar, hasilnya nggak bagus. Terus dicoba di situ di ruangan itu kan maksudnya ada ventilasi udaranya, keluar masuk udara gitu, kurang bagus. Tapi kalau di sini jadi tertutup, jadi harus tertutup gitu, nggak ada angin masuk gitu. Jadi syarat-syarat untuk pembibitan yang baik itu harus di ruang tertutup. Iya. Oke. Ya meningkatkan taraf hidup. Iya, penghasilan. Soalnya kan kita kalau misalkan berhasil semua, jadi kan bisa itu biaya sekolah anak-anak bisa terus gitu. Buat modal juga buat memperbanyak lagi. Harapannya ya maju terus dengan harga yang lebih tinggi lagi, supaya maksudnya kalau harga jualnya lebih tinggi, kita hasilnya juga bagus. Yang pertama itu yang modalnya harus ada, yang terus mentalnya. Soalnya kan kalau bisnis jamur, maksudnya kalau hari-hari biasa misalkan harganya
normal gitu. Terus kan pas lebaran kayak kemarin 2 hari kan nggak bisa ngejual. Nah gitu aja, harus siap mentalnya. Soalnya kan kalau banyak yang gagal, modal lagi gitu. Kalau modalnya kurang bisa berhenti gitu aja. Soalnya banyak yang kayak gitu, modalnya nggak cukup, nggak bisa bertahan lama. Jadi modal ya, Bu? Modal sama mental aja. Ya, pertama kita serbuknya 3 karung serbuk, terus dedaknya kira-kira 10 kilo, terus kapurnya kira-kira 3 kilo, plus pupuk kurang lebih 1% dikasih 1/4 kilo. Habis itu kita dicampur sampai rata. Habis itu baru dikasih air, campur lagi pakai cangkul, kita kan manual, belum kebeli mixernya. Habis itu baru kita diayak di belakang supaya kayak gininya kesaring. Nanti kalau ini masuk ke plastik nanti kan pada bolong gitu. Itu aja prosesnya. Oke. Ah. Itu dari proses awal sampai tadi Bapak ceritakan butuh waktu berapa lama? Ya kurang lebih setengah jam kita nyampurnya sampai kayak gini. Ini habis diayak, habis diayak hasilnya kayak gini. Kalau ini kan belum diaduk ya. Ini udah yang gede-gedenya udah nggak ada, udah tersaring. Habis ini kan kita kantongin kayak gini. Ini hasilnya ya, ini kapasitas untuk 2 drum, 6 karung kita bikin tiap hari minimalnya. 6 karung tiap hari. Oke. Nah Pak, setelah dibungkus itu katanya dikukus. Iya. Nah itu proses pengukusan itu seperti apa, bisa jelasin nggak Pak? 1 drum kan kita masuk 84, kita coba dulu 102, angka kegagalannya tinggi, 96 masih tinggi, 84 pasnya itu memerlukan waktu pengukusan antara 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya kurang dari 6 jam kita tambah lagi apinya gitu, gasnya itu aja. Butuh berapa tabung gas? 1 tabung. 1 tabung, kurang lebih 1 tabung. Oke, setelah dikukus barulah Habis dikukus, keesokan harinya kita angkat, didinginkan. Udah dingin baru kita kasih bibit di atas kayak tadi. Setelah selesai pembibitan barulah disimpan barulah kita masuk ke kumbung. Kalau orang kan punya inkubasi, kalau kita kan belum punya. Kita masukin inkubasi. Habis diinkubasi, habis 10 hari kita bisa sortir. Kan ada yang kontaminasi gitu, yang kontaminasi kayak gini. Ini bisa didaur ulang lagi, plastiknya dibongkar, baru masukin ke ini lagi, diaduk lagi. Prosesnya kayak tadi, cuman nama biaya aja gitu. biaya lagi ya. Biaya lagi. Kalau normal itu 1 baglok sekitar Rp1.300. Ini modalnya Rp1.300 udah dihitung. Dari mulai plastik, dedak, serbuk, kapur, plus bibit. Itu dikerjain sendiri, kerja berdua sama istri gitu aja. Nah Pak, 1 kumbung itu dengan lahan yang dimiliki mampu menampung berapa bibit yang siap panen? 1 kumbung kita punya 2 kumbung, kapasitas sekitar 25.000, 25 kumbung.
Kita bikin sehari kurang lebih 200 itu udah mencukupi, soalnya kan masa panen 100 hari, masa inkubasi 30 hari, jadi 4 hari. Jadi hitungannya kalau sehari bikin 200 itu udah muter semua. Jadi ada yang dibuang, ada yang masuk, ada yang panen, ada yang inkubasi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, prosesnya kayak gitu manajemennya. Oke, nah Pak, dari hasil bibit yang tadi disimpan di kumbung terus masuk masa panen, biasanya masa panen itu dihitungnya itu harian atau seperti apa, dan nilai jualnya bagaimana sekarang? Kita panen itu sehari 2 kali, jam 1-an sekarang. Kita ambil panen, baru kita kupasin itunya, bonggolnya, baru masukin plastik. Nanti sebelum subuh kita panen lagi. Soalnya supaya hasil panen kita masuk ke pasar itu fresh gitu. Jadi maksudnya nggak jelek, bagus gitu ke pasarnya itu. Orang kan di pasar cari jamur yang bagus gitu. Kita dapat dari kualitas gitu aja. Nah, Pak, sehari panen itu Bapak sendiri, Pak Asep, mampu menghasilkan berapa kilo, kemudian dilempar ke pasar dan menghasilkan berapa rupiah? Sehari kurang lebih untuk sementara ini antara 45 sampai 50 kilo. Kita dibagi dua pengepul, yang satu nanti sore datang ke sini ngambil. Nanti habis subuh kita berangkat ke pasar dengan nilai jual Rp12.000 per kilogram. 12.000 rupiah per kilogram. Berarti kalau boleh Bapak jelaskan dari modal Bapak berapa, kemudian panen dan dijual ke pasar berapa, keuntungan yang Bapak hasilkan per bulan itu berapa rupiah sih? Kalau panen sekitar 50 kilo rata-rata sekitar 600.000. Nah, kali 30 hari ya sekitar 18 jutaan dengan modal antara 6 sampai 7 jutaan. Ada selisih sekitar 11-12 jutaan sebulan. Pak, baik, mungkin sekarang juga pemirsa nih sebagai penikmat makanan jamur tiram, Mbak. Iya. Ada tips nggak dari Pak Asep? Bagaimana membedakan jamur yang berkualitas dengan jamur yang kurang bagus? Gini aja, kalau di pasaran kan banyak, bukan dari saya aja yang masuk ke pasar ya. Kita cari jamur yang belum terlalu lebar, agak kuncup dikit, itu hasil panennya lumayan bagus gitu. Kalau udah terlalu lebar, itu mendekati busuk, itu aja. Iya, pertama kita kan kalau untuk mulai kerja itu buka usaha, bismillah aja dulu. Bismillah, jalanin, nanti juga ketemu. Tekun setekun-tekunnya. Ya kalau ada hasil, ya sisihkanlah untuk fakir miskin. Apa yang jadi harapan Bapak dengan usaha dan aktivitas yang Bapak kerjakan di jamur? Ya pinginnya sih kita punya plasma gitu. Sebelum yang jauh kita tetangga-tetangga diajak berusaha ke jamur, kita sebagai ya orang tua asuhnya gitu. Gitu aja. Mungkin Pak ada pemirsa ataupun ada penikmat jamur yang ingin nanti mungkin pengen melihat langsung atau datang ke lokasi Bapak. Alamat lengkapnya itu di mana Pak, dan mungkin di mana saja nih orang-orang bisa mendapatkan jamur Pak Asep? Alamatnya Jalan Widya Krama, RT 1 RW 7, Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kalau kita masuknya ke Sayuran Bandung, Jalan Letu Bakri, Sukabumi, itu aja.